Latar belakang Gerakan 30 September PKI atau yang dikenal dengan G30S PKI merupakan sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta oleh kelompok yang dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia PKI. Kala itu, PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh Indonesia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai dengan tahun 65, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI mengontrol pergerakannya Serikat Buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita, organisasi penulis dan artis, dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Tujuan 1. Ingin menghancurkan NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan ingin merebut kekuasaan pemerintah. 3. Mengkomuniskan Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. 4. Mewujudkan cita-cita dari ideologi komunis yang akan membentuk pemerintah komunis sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Tokoh-tokoh 7 perwira yang terlibat dalam peristiwa itu adalah Letnan Jenderal Anomerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Sweprasta, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ischak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Letnan Andreas Tender yang sempat diculik dan dibawa ke lubang buaya, pada akhirnya ditembak hingga tewas. Sementara Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, namun putrinya Ade Irma Nasution serta ajudannya tewas tertembak. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Operasi penumpasan G30 SPKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama resimen para komando Angkatan Darat dan Batalion Janji bakti pada malam hari tanggal 1 Oktober 1965. tumbuh seribu RPKAD yang air jaya sakti, tanah air jaya sakti. Tentang keadaan yang sebenarnya pada rakyat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil sepenuhnya. Akibat dari pemberontakan, lebih dari 500.000 orang tewas akibat pembantaian di kapal konsentrasi saat itu. Pembantaian tidak hanya dilakukan oleh kalangan militer, tapi juga sipil yang marah atas tindakan PKI. Kebanyakan dari kalangan sipil ini adalah Islam yang selama PKI di atas angin dalam pemerintahan Soekarno. Mereka berada dalam tekanan saat pemberontakan yang dinilai dilakukan oleh PKI ini meletus. Kalangan ini menjadi salah satu basis penumpasan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa di tataran bawah sendiri pendukung PKI tidaklah begitu kuat. Peristiwa menyebabkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
melalui surat perintah 11 Maret tahun 1966. Terjadi pemulaan dari Orde Baru. Beberapa kalangan meragukan keberadaan surat ini, sebab belum ditemukan bukti surat yang asli. Selama ini hanya sebuah salinan saja, sehingga banyak sejarawan yang berasumsi dan meragukan keberadaan surat itu. Peristiwa ini kemudian diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, dan para jenderal serta korbannya diangkat sebagai pahlawan revolusi. Hingga sekarang pembahasan terhadap gerakan 30 September dan peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila menjadi bahan kajian menarik oleh kalangan akademisi, terutama oleh sejarawan. Sekarang ini terutama setelah terjadi reformasi 1997.